Yuk teman-teman kreator bantu update kasus ini ya agar sampai titik terang, karena kesian banget nih ya 8 tahun di penjara tapi nggak berbuat apa-apa gitu. Halo guys, welcome back to channel Jurang Santuy. Kali ini nggak terlalu semangat karena update-nya PK yang diajukan ke Mahkamah Agung ditolak ya. Jadi 7 terpidana belum bebas. Padahal kan kita udah sama-sama tahu gitu kan. Saksinya aja palsu gitu kan. Si Dede udah mengakui kalau yang disampaikan itu semuanya palsu gitu ya, dan juga merupakan sebuah karangan ya yang dikoordinir dengan salah satu pihak lah ya. Jadi diatur gitu demikian rupa. Nah, terus juga banyak banget kejanggalan ya, kayak dari proses penangkapan, terus juga proses yang lainnya kayak ekstraksi handphone yang ditutupi, terus juga sidang yang tertutup ya. Jadi udah banyak banget yang kejanggalannya. Bahkan di sini juga banyak pihak yang kecewa lah dengan keputusan MA ya, Mahkamah Agung, yang menolak pengajuan PK untuk 7 terpidana ya agar bebas. Ya, keluarga juga banyak yang menangis tuh kita lihat. Ya gimana nggak sedih gitu. Aduh. Dah, kuat. Nah, itu ya kondisi pada saat dibacakan keputusan PK ya untuk 7 terpidana kasus Vina. Tenang aja, nanti bakalan ada upaya hukum lagi, entah itu mengajukan PK lagi ya ataupun upaya lainnya. Ini juga tanggapan Kang Deddy nih. Kita tonton dulu aja. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Dari sisi aspek perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer yang mengajukan PK sudah berjuang dengan baik. Saksi-saksi sudah dihadirkan, tetapi sudut pandang hakim memang berbeda. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat apa isi atau dasar dari penolakan PK tersebut. Dari dasar penolakan PK tersebut nanti diharapkan dipelajari oleh para pengacara untuk mengajukan langkah-langkah hukum berikutnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Keputusan MK-nya harus dipelajari dulu sama lawyernya, baru nanti bisa melanjutkan proses hukum lagi ya. Jadi dipelajarin dulu apa nih ya yang membuat PK ini ditolak gitu kan. Padahal kan ya udah bener lah ya. Itu novum baru Pak ya.
Saya aja yang sekolah lulusan cuman SMK tahu itu bukti baru gitu. Novum itu bukti ya, alat bukti. Bukti baru ya dari saksinya yang ternyata itu arahan dari sosok ya yang kita juga udah tahu lah siapa gitu kan, diarahkan gitu untuk menyatakan 7 terpidana ini ialah pelaku ya untuk kasus Vina. Sedangkan udah banyak banget bukti-buktinya ya, tapi mengarahkan selalu ke pembunuhan. Sedangkan ini aja mungkin emang benar kecelakaan ya. Yang pertama kasus janggal itu handphone ya, handphonenya nggak diekstraksi ya. Terus juga CCTV-nya nggak dibuka. Terus juga alat bukti apalagi yang baju tuh ya, tusukan tapi nggak ada bolongan. Nah, itu aja kan udah janggal tuh, udah kekhilafan hakim ya, harusnya ya dipertimbangin gitu. Jangan asal tolak aja. Kenapa hukum di Indonesia ini selalu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya? Udah itu aja. Yang penting kita udah update. Yuk teman-teman kreator bantu semua ya, bantu semua, bantu update kasus ini ya agar sampai titik terang, karena kesian banget nih ya 8 tahun di penjara tapi nggak berbuat apa-apa gitu ya, karena buktinya udah jelas lah ya, semuanya udah jelas semua. Terus juga saksinya yang mempengaruhi 7 terpidana ini di penjara seumur hidup ya, itu saksi dua itu ya, Aib dan Dede gitu. Dede aja udah mengakui kalau itu semua arahan dari pihak tertentu. Oke, terima kasih yang udah nonton, update terus ya, kasus ini naikin terus. Assalamualaikum.